Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi ja'ala syahra Ramadan lil muslimin wa ja'ala syahra siyam wal qiyam lil mu'minin al muttaqin. Amma ba'du. Para shaimin, shaimat, pecinta TV NU Kelurahan Pesanggerahan yang sama dirahmati Allah. Masih kita di tengah gembira menyambut tamu Allah, tamu istimewa yang disebut Ramadan. Yang ini semuanya tentu merupakan dambaan semua umat manusia. Bukan saja di umat manusia di kalangan yang hidup di periode dan di kurun Rasul Muhammad SAW, tetapi memang jadi dambaan bagi umat-umat manusia di kurun nabi-nabi sebelum Muhammad. Sore ini kami haturkan selamat berbahagia dan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Lagi-lagi sasaran Al-Quran, sasaran Allah buat kita manusia. Kita jalankan Ramadan benar-benar dengan ikhlas, tulus karena Allah. Karena tidak ada harapan Allah kecuali sifat manusia yang mensifati apa yang Allah mau, apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah kehendaki. Maha lembutnya Allah menciptakan dunia dan isinya ini. Maka fasilitas yang Allah berikan pada kita, fasilitas yang diberikan kepada seluruh umat manusia dan seluruh makhluk, tentu harus memiliki dan ada satu kekuatan kesempurnaan yang dititip di diri kita manusia itu sendiri, untuk merawat seindah-indahnya, untuk merawat selembut-lembutnya, untuk merawat sedamai-damainya. Nah, oleh karenanya dari kata takwa, maka kita dengan sasaran Allah jadi muttaqin, miliki sifat orang muttaqin itu. Yang pertama kata takwa. Tak di sini adalah tawaddu. Sifat orang muttaqin adalah orang-orang yang rendah hati. Rendah hati berkepribadian, rendah hati bersikap, dan sangat saling menghargai antara sesama. Jadi tidak ada yang merasa lebih pintar, lebih kaya, dan lebih dari segalanya. Sebab membusung dada di atas atau di bawah fasilitas yang Allah berikan pun, sesungguhnya kesombongan bukan milik manusia. Manusia dengan tinggi hati dan busung dadanya tidak akan pernah mengalahkan tingginya gunung. Pun kegagahan, kekokohan, lalu sampai manusia dengan kesombongannya dia berani menggebrak bumi, maaf, kekuatan manusia takkan mampu menembus 7 lapis bumi. Sifat manusia, wabil khusus kita orang-orang muttaqin, adalah orang-orang yang senantiasa memiliki satu sifat yang dianjurkan oleh Rasulullah, dititip oleh para ulama. Tawaddu'u la rif'ata illa bittawaddu. Rendah hatilah kalian berjalan di bumi ini, berjalan di atas bumiku ini, karena sesungguhnya tidak ada kemuliaan yang diraih oleh manusia kecuali adalah mereka-mereka yang memiliki sifat rendah hati. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan pernah kita ini melangkah di atas bumi Allah dengan kesombongan. Apa sih yang kita sombongkan? Kebisaan yang kita miliki, kita dibisakan oleh Allah. Harta yang kita miliki, titipan Allah. Umur, titipan Allah. Yang ini semuanya bangsa umur kehidupan kita, entah berapa tahun kita dititip usia.
Saat ketika tutup usia kita, itu pun kita nggak tahu. Tidak ada yang mengetahui kapan kita akan terlahir dan pun kapan kita akan kembali kepada Allah. Nah, oleh karenanya dari sifat ketawadduan ini buat orang-orang muttaqin, sebarkan rendah hati kepada saudara-saudara kita. Legowo dada, legowo hati kita untuk saling menerima satu sama lain, untuk saling memaafkan satu sama lain, untuk saling kita menghargai antar sesama manusia. Maka kalau sudah sifat ketawaduan ini yang kita utamakan, yang kita kedepankan, betapa akan damainya kehidupan kita. Bahkan Rasul sendiri dalam satu kitab Al-Barjanji jelas, dan sering orang-orang Ahlus Sunnah baca, sering teriak orang-orang Nahdlatul Ulama, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadu. Adanya Rasulullah, beliau Rasul Allah beri gelar, beliau Nabi Allah beri gelar, beliau Muhammad Kanjeng Paduka Alam, rahmatan lil alamin, rahmatan lil ummah, rahmatan lil muhda. Baginda Rasul penyelamat umat manusia. Tapi sifat ketakwaan Rasulullah, ketawaduannya tampil di atas bumi ini. Disinilah Allah jempolkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takkan pernah kalah dan takkan pernah dia menyerah. Takkan pernah dia merasa tinggi hati. Karena kenapa? Kehebatan yang dititip Rasulullah. Karena maha hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa Ramadan adalah tarbiyah buat umat Muhammad. Ramadan adalah sekolah buat kita. Sekolah apa? Sekolah batiniyah, sekolah ruhiyah, dan sekolah kita punya batiniyah kita. Tazkiyatun nafsi, lahirkan ketawaduan dan jauhkan kesombongan dari tingkah laku kita. Lalu ciri khas dan sifat orang muttaqin setelah tawaddu adalah qanaah. Qanaah ini menerima rizki, menerima takdir, menerima apa saja yang datang dan diberi oleh Allah. Kita jadi seorang pemimpin, alhamdulillah kita jadi sosok pemimpin. Jadilah sosok pemimpin yang bisa memimpin umat manusia, memimpin orang di sekitar kita. Dan jangan pernah sombong kepada orang yang kita pimpin. Terimalah amanah ini. Karena amanah jadi sosok seorang pemimpin merupakan sebuah sebuah nikmat yang besar dari Allah. Buat kita dari sifat qanaah ini, jangan serakah. Jangan serakah kalau sudah satu dititip kita oleh Allah berupa rizki, berupa anugerah, rawatlah anugerah itu. Jangan kita mencari yang lebih dari yang sudah dititipkan. Kita ibu di rumah tangga, kita sosok seorang bapak yang ikhtiar. Maka ada perintah untuk berikhtiar. Tapi seketika Allah berikan hasil apa yang kita ikhtiarkan, terimalah karena Allah. Ucapkan syukur alhamdulillah. Ini loh besar dari Allah. Jangan kita mencari dengan rakusnya, dengan serakahnya merasa lebih. Ada kita dapat memang segenggam rizki kita. Kita jangan gak perlulah kita berpikir untuk minta sebakul rizki. Kita dapat rizki sebakul. Jangan kita buru-buru serakah untuk minta segerobak rizki. Dan semakin kita ini terpedaya, ingin lebih banyak dan ingin lebih banyak, akhirnya bisa melupakan Allah. Dan bisa juga hilang sifat qanaah, akan juga berbalik menjadi kesombongan karena lupanya pada Allah. Besar
dan besarkan nikmat Allah di diri kita. Ini qanaah. Qanaah kita merupakan buah nikmat, buah rizki, anugerah yang besar dari yang maha besar. Sifat orang muttaqin adalah qanaah. Cukuplah katakan alhamdulillah. Legowo hati, kita lapang dada, maka akan Allah lebih banyak lagi titipkan rizki, lebih berkah lagi perjalanan rizki kita. Maaf, orang kurang qanaah, akhirnya serakah. Orang serakah, muncul akhirnya efek ke badan jadi penyakit. Kalau orang sudah penyakit, kalau penyakit sudah datang ke badan, efeknya pun yang sulit akan diri kita sendiri. Nah, oleh karenanya, buat kita orang-orang muttaqin, Ramadan merawat badan kita, merawat hati kita, merawat sifat kita orang muttaqin. Jadilah orang-orang yang qanaah, yang kokoh, yang kuat. Alhamdulillah karena Allah. Senyumlah dalam hidup dan jangan pernah dengki sama rizki tetangga. Jangan pernah kita rizki terhadap rizki saudara. Jangan jahat sama rizki saudara. Terkadang orang kalau sudah hilang sifat qanaahnya, maka hasud akan lahir, dengki akan lahir di diri manusia. Inilah awal sebab penyakit akan datang di diri kita. Karena kenapa? Mengkonsumsi dosa. Efek lantaran kita kurang memiliki sifat qanaahnya akan bahaya buat kita. Lalu sifat muttaqin yang ketiga, setelah kita ini menjadi orang qanaah, jadilah orang yang warai. Hati-hati makan yang kita makan. Kalau memang itu bukan hasil halal yang kita makan, entar dulu jangan kita dekati. Minumlah yang halal. Kalau memang itu bukan hak milik kita, yang harus masuk ke perut dan jadi darah daging di badan kita, entar dulu jangan kita. Lalu akhirnya kita nafsu untuk memakannya. Itu bukan hak kita. Itu bukan hak badan kita. Orang yang warai, dia menjaga muru'ah, menjaga kehormatan agamanya, menghormat kehormatan dirinya sebagai muslimin yang muttaqin, sebagai mukminin yang muttaqin. Orang warai senantiasa pandai menjaga diri, menjaga di mana dia harus bergaul, kemana dia harus berteman, di mana dia harus nongkrong, di mana dia harus duduk. Saat itu pula lah orang muttaqin sangat memilih di mana dia harus menempat, kapan dia harus duduk, kapan dia harus bergaul. Nah, oleh karenanya buat kita orang muttaqin, lagi-lagi istiwa Ramadan, istimewa dan kemuliaan bulan Ramadan ini, tamu Allah ini mendidik kita supaya benar-benar kita mampu mencermati diri kita yang senantiasa ingin dekat dengan Allah. Allah sangat cinta kepada yang suci, yang bersih, yang halal. Jangan pernah serakah, jangan konsumsi dosa. Allah sangat jauh kepada orang-orang yang senantiasa cinta dengan dosa itu, cinta dengan kemaksiatan itu. Tapi maaf, dengan rahmah Allah yang begitu besar, Allah tunggu taubat kita, Allah tunggu sadar kita, Allah tunggu sampai kapan kita ini meninggalkan hal-hal yang haram, meninggalkan hal-hal yang subhat, yang akhirnya akan bisa menjegal doa kita. Hal yang haram, hal yang subhat akan bisa menjegal doa kita, menjegal ibadah kita, menjegal akan perbuatan baik kita. Rugi kita. Kita lapar di siang hari, kita harus sujud ruku di malam hari. Tapi sementara apa yang kita makan kita pun sembarangan. Banyak orang yang menadahkan tangan, ya muddu yadaihi ila sama. Dia berdoa pada Allah, tapi apa? Mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa masrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Banyak orang yang ibadah, dia mohon pada Allah doanya diterima, dia mohon ibadahnya keterima, dia mohon sampai matinya dia pun husnul khotimah. Tapi sayang, apa yang dia makan, yang dia minum hasil haram, yang dia pakai hasil haram, wa ghudhiya bil haram,
dan seluruhnya apa fasilitas yang dia gunakan hasil haram dan hasil tidak halal. Dia gembira di bawah kesedihan orang lain. Dia pun menari di atas luka orang lain. Ini akibat jauh dari sifat wara'i di diri umat kita. Nah, oleh karenanya muliakan seagung-agungnya tamu Allah ini. Jadilah umat Muhammad yang wara'i, yang senantiasa menjaga muru'ah dan kehormatan diri dan agama. Paling akhir, jalani Ramadan dengan penuh keyakinan. Sifat orang muttaqin, yakin terhadap amal perbuatan kita. Katakan, Ramadan kita tahun ini Ramadan terindah dan terbaik untuk kita dan seluruh umat manusia. Ramadan menentukan kita menjadi orang muttaqin. Ramadan datang ke kita adalah sebagai rahmat lil alamin, rahmat lil ummah, buat kita menjadi orang-orang yang manfaat buat di sekitar kita dan manfaat buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berbuka, selamat berbahagia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.